Halo teman-teman semua dan Pak Amin, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Di sini kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan materi PSAK periode UAS. Di sini untuk kelompok 4 sendiri ada Audi Putri, ada Valencia Breska, ada saya sendiri Chelsea Auri, dan ada Nadia Teresa. Nah, untuk materi periode UAS PSAK ini, di sini kita akan membahas 4 PSAK. Yang pertama ada PSAK 72, yang kedua ada PSAK 46, yang ketiga ada PSAK 73, dan yang keempat ada PSAK 25. Di sini untuk materi UASnya yaitu ada revenue recognition, ada income tax, ada rent, dan ada accounting changes and error analysis. Untuk bagian yang pertama, di sini saya akan membawakan PSAK 72 mengenai revenue recognition. Di sini revenue recognition itu ada mempunyai 5 step model atau 5 step model untuk mengakui pendapatan. Yang pertama ada mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan. Nah, di sini itu ada beberapa kewajiban. Ada kewajiban pelaksanaan 1 dan kewajiban pelaksanaan 2. Kemudian di sini ada mengidentifikasi kewajiban pelaksanaan yang terdapat dalam kontrak. Yang ketiga ada menentukan harga transaksi. Yang keempat adalah mengalokasikan harga transaksi ke kewajiban pelaksanaan dalam kontrak. Dan yang kelima ada mengakui pendapatan ketika atas selama entitas menyelesaikan kewajiban pelaksanaan. Nah, di sini kita masuk ke modifikasi kontrak. Nah, modifikasi kontrak ini di sini entitas mencatat modifikasi kontrak sebagai kontrak terpisah jika terdapat kedua kondisi berikut. Yang pertama adalah ruang lingkup kontrak menjadi meningkat karena penambahan barang atau jasa yang dijanjikan dan bersifat dapat dibedakan atau distinct sesuai dengan paragraf 26 sampai 30. Kemudian yang kedua, harga kontrak meningkat oleh sejumlah imbalan yang mencerminkan harga jual berdiri sendiri atau stand-alone selling price, entitas atas penambahan barang atau jasa yang dijanjikan, dan penyesuaian tepat terhadap harga yang mencerminkan keadaan kontrak tertentu. Kemudian ada menentukan harga transaksi. Nah, di sini kita punya 5. Yang pertamanya ada imbalan variabel atau variable consideration. Di sini terdapat di dalam paragraf 50 sampai 55 dan 59. Kemudian yang kedua ada pembatasan estimasi imbalan variabel atau constraining estimated of variable consideration. Di sini ada di paragraf 56 sampai 58. Kemudian ada keberadaan komponen pendanaan signifikan dalam kontrak atau the existence of significant financing component terdapat di paragraf 60 sampai 65. Nah, kemudian ada imbalan non-cash atau non-cash consideration itu ada di paragraf 66 sampai 69 dan utang imbalan kepada pelanggan atau consideration payable to customer ini ada di paragraf 70 sampai 72. Lalu next, di sini ada jumlah kontrak. Nah, untuk jumlah kontrak ini, entitas mengkombinasikan 2 atau lebih kontrak yang disepakati pada waktu yang sama atau berdekatan dengan pelanggan yang sama, atau jika pihak berrelasi dari pelanggan dan mencatat kontrak tersebut sebagai kontrak tunggal. Jika satu atau lebih kriteria berikut terpenuhi, yang pertama ini ada kontrak yang dinegosiasikan sebagai suatu paket dengan tujuan komersial tunggal. Yang kedua ada jumlah imbalan yang dibayarkan dalam satu kontrak bergantung pada harga atau pelaksanaan dari kontrak lain. Kemudian yang ketiga ada barang atau jasa yang dijanjikan dalam kontrak atau beberapa barang atau jasa yang dijanjikan dalam setiap kontrak sebagai kewajiban pelaksanaan tunggal sesuai dengan paragraf 22 sampai 30. Oke, untuk part PSAK 72 ini mengenai revenue recognition sudah selesai. Selanjutnya akan saya serahkan kepada teman saya untuk membahas income tax atau terdapat di PSAK 46. Terima kasih. Nah, yang berikutnya akan kita bahas yaitu PSAK 46 tentang income taxes, di mana pajak penghasilan termasuk semua pajak dalam negeri dan luar negeri yang didasarkan pada laba kena pajak. Untuk lebih jelas lagi, yang pertama akan kita bahas yaitu yang pertama pajak penghasilan final, di mana kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan atau KDPPLK mendefinisikan penghasilan atau income sebagai kenaikan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan dan penambahan aset atau penurunan liabilitas yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Nah, sesuai dengan definisi di atas, penghasilan merupakan hasil perhitungan neto dari pendapatan dan beban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas. Hal itu berarti bahwa pengaturan pajak yang termasuk dalam ruang lingkup PSAK 46 ini adalah pajak atas penghasilan dihitung dengan dasar neto.
Nah, contoh pajak penghasilan yang dihitung atas dasar neto adalah, namun tidak terbatas pada yang pertama, pajak yang dikenakan atas laba kena pajak, dan yang kedua, pajak yang dikenakan atas keuntungan penjualan aset yang dihitung sebagai selisih antara hasil penjualan dengan nilai tercatatnya. Nah, yang berikutnya akan kita bahas adalah perbedaan temporer kena pajak. Nah, semua perbedaan temporer kena pajak diakui sebagai liabilitas pajak tangguhan, kecuali perbedaan temporer kena pajak yang berasal dari yang pertama pengakuan awal goodwill atau yang kedua pengakuan awal aset atau liabilitas dari transaksi yang bukan kombinasi bisnis dan pada waktu transaksi tidak mempengaruhi laba akuntansi dan laba kena pajak atau rugi pajak. Nah, perbedaan temporer juga timbul karena yang pertama, aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih dalam kombinasi bisnis diakui pada nilai wajar. Yang kedua, aset direvaluasi dan tidak ada penyesuaian setara yang dibuat untuk tujuan. Yang ketiga, goodwill yang timbul dalam kombinasi bisnis. Yang keempat, dasar pengenaan pajak aset atau liabilitas pada pengakuan awal berbeda dari jumlah tercatat awal. Tercatat investasi pada entitas anak, cabang, dan entitas asosiasi atau partisipasi dalam pengaturan bersama menjadi berbeda dengan dasar pengenaan pajak pada investasi atau partisipasi tersebut. Nah, yang berikutnya, perbedaan temporer dapat dikurangkan. Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer dapat dikurangkan sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak akan tersedia, sehingga perbedaan temporer dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba dimaksud, kecuali jika aset pajak tangguhan timbul dari pengakuan awal aset atau pengakuan awal liabilitas dalam transaksi yang bukan merupakan kombinasi bisnis dan pada saat transaksi dampaknya tidak mempengaruhi laba akuntansi maupun laba kena pajak atau rugi pajak. Namun, untuk perbedaan temporer dapat dikurangkan yang terkait dengan investasi pada entitas anak, cabang, dan entitas asosiasi, serta bagian partisipasi dalam pengaturan bersama, maka aset pajak tangguhan diakui. Yang berikutnya, investasi pada entitas anak, cabang, dan entitas asosiasi atau bagian partisipasi dalam pengaturan bersama. Nah, perbedaan temporer timbul jika jumlah tercatat investasi pada entitas anak, cabang, dan entitas asosiasi atau bagian partisipasi dalam pengaturan bersama, yaitu bagian entitas induk atau investor atas aset neto entitas anak, cabang, entitas asosiasi, dan investi termasuk jumlah tercatat goodwill, berbeda dengan dasar pengenaan pajak yang seringkali merupakan biaya perolehan atas investasi atau bagian partisipasi tersebut. Nah, perbedaan tersebut mungkin timbul dalam keadaan berbeda. Misalnya yang pertama, terdapat laba entitas anak, cabang, entitas asosiasi, dan pengaturan bersama yang tidak didistribusikan. Yang kedua, perubahan kurs valuta asing jika entitas induk atau entitas anak berada pada negara yang berbeda. Dan yang terakhir, pengurangan jumlah tercatat investasi pada entitas asosiasi menjadi jumlah terpulihkannya. Nah, yang terakhir, dari PSAK 46 ada yang namanya beban pajak, yaitu beban penghasilan pajak terkait dengan laba rugi dari aktivitas normal disajikan tersendiri dari laba rugi dalam laporan laba rugi dan penghasilan kompresif lain. Nah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai PSAK 73, di mana dalam pandangan ilmu akuntansi, tujuan dibuatnya PSAK 73 adalah agar bisa mengubah pembukuan atas transaksi sewa yang ada di sisi penyewa ataupun lease itu sendiri. Nah, berdasarkan peraturan yang berlaku, PSAK 73 sewa adalah penerapan prinsip pengukuran, penyajian, pengungkapan, serta pengakuan sewa, di mana tujuannya adalah untuk memastikan pihak sewa dan penyewa akan memberikan informasi secara relevan dan juga menjelaskannya secara tepat dalam transaksi tersebut. Nah, kehadiran informasi ini juga akan memberikan suatu pedoman untuk para pengguna laporan keuangan agar bisa mengetahui dampak dari adanya transaksi sewa pada siklus akuntansi seperti arus kas perusahaan, posisi keuangan, dan juga performa keuangannya. Jadi, ada beberapa penerapan PSAK 73 dalam akuntansi penyewa. Di antaranya, yang pertama, untuk mendapatkan pengakuan aset, hak guna, dan juga liabilitas dari sewa. Kemudian yang kedua adalah untuk menghitung aset hak guna di dalam biaya perolehan. Dan yang ketiga adalah untuk membuat perkiraan liabilitas sewa dalam hal pembayaran sewa yang belum dibayar ketika tanggal permulaan. Selanjutnya, terdapat beberapa hal yang harus kita perhatikan
dan terutama oleh perusahaan dalam mengimplementasikan PSAK 73. Nah, yang pertama itu melakukan identifikasi kontrak. Jadi, pihak yang menyewa harus bisa mengidentifikasikan apakah sewa tersebut sudah termasuk dalam sewa guna usaha atau sebagai sewa operasi, di mana kontrak yang berkaitan dengan sewa ini mencakup yang pertama, adanya kontrak yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun. Kemudian yang kedua, penyewaan dasar aset yang memiliki nilai rendah seperti laptop atau komputer. Dan yang ketiga adalah perjanjian kontrak sewa yang tidak melewati batas nilai materialitas. Kemudian, implementasi yang kedua adalah biaya yang melekat pada kontrak sewa, di mana jenis dari berbagai biaya tersebut yang terdapat dalam kontrak sewa mencakup biaya perawatan, biaya restorasi, biaya renovasi, dan berbagai biaya lainnya yang tercantum di dalam kontrak sewa. Kemudian, yang ketiga adalah aset hak guna dan juga liabilitas, di mana penerapan di dalam aset hak guna yang akan sama dengan pengukuran aset lainnya, yang mana liabilitas hak guna akan diukur sesuai dengan pengukuran liabilitas keuangan lain. Jadi, beberapa jenis aset hak guna tersebut adalah advance payment, liabilitas sewa, biaya langsung awal, dan juga estimasi biaya restorasi yang dikurang dengan intensif sewa tersebut. Selanjutnya, ada beberapa masa sewa, di antaranya entitas juga menentukan masa sewa sebagai periode sewa yang tidak dapat dibatalkan, di mana periode yang dicakup oleh opsi untuk memperpanjang sewa jika penyewa cukup pasti untuk mengeksekusi opsi tersebut, dan juga periode yang dicakup oleh opsi untuk menghentikan sewa jika penyewa cukup pasti untuk tidak mengeksekusi opsi tersebut. Selanjutnya, ada juga beberapa biaya perolehan, di mana yang pertama, jumlah pengukuran awal liabilitas sewa, kemudian yang kedua, pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan, dan yang ketiga, biaya langsung awal yang dikeluarkan oleh penyewa, dan yang keempat adalah estimasi biaya yang akan dikeluarkan oleh penyewa dalam membongkar dan memindahkan aset pendasar, merestorasi, di mana tempat aset yang berada atau merestorasi aset pendasar ke kondisi yang disyaratkan oleh syarat dan ketentuan sewa kecuali biaya-biaya tersebut dikeluarkan untuk menghasilkan persediaan. Nah, penyewa ini dikenal sebagai kewajiban atas biaya-biaya tersebut baik pada tanggal permulaan atau sebagai konsekuensi karena telah menggunakan aset pendasar selama periode tertentu. Kemudian, selanjutnya, kenapa penerapan PSAK 73 pada perusahaan itu penting? Jadi, penyewaan adalah salah satu cara untuk mempunyai aset. Maka itu, klasifikasi penyewaan ini sangat penting untuk para pengguna laporan keuangan. Nah, hal tersebut adalah demi mencapai penyajian informasi keuangan yang lengkap dan juga lebih mudah memahami kegiatan penyewaan yang dilakukan oleh perusahaan. Jadi, peran penting PSAK 73 ini adalah untuk memberikan informasi di dalam laporan keuangan secara tepat, sekaligus menjaga serta meningkatkan kualitas keputusan yang dibuat oleh manajemen oleh perusahaan tersebut. Selanjutnya, pemaparan materi akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya, PSAK terakhir yang akan kita bahas adalah PSAK 25, yaitu tentang Accounting Changes and Error Analysis. Next. Jadi, tujuannya adalah untuk menentukan kriteria dalam pemilihan dan perubahan kebijakan akuntansi, di mana ada 3. Yang pertama ada perubahan kebijakan, yang kedua ada perubahan estimasi, dan terakhir adalah koreksi kesalahan. Ada beberapa definisi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu yang pertama, kebijakan akuntansi adalah prinsip, dasar, konvensi, peraturan, dan praktik tertentu yang diterapkan entitas dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Selanjutnya, kesalahan periode sebelumnya adalah kelalaian untuk mencantumkan dan kesalahan dalam mencatat dalam laporan keuangan entitas untuk 1 atau lebih periode sebelumnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang material. Yang pertama,
Kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat pos-pos laporan keuangan yang bersifat material, jika baik secara sendiri atau bersama, dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna laporan keuangan. Yang kedua, materialitas bergantung pada ukuran dan sifat dari kelalaian. Yang ketiga, ukuran atau sifat dari pos laporan keuangan atau gabungan dari keduanya dapat menjadi faktor penentu. Selanjutnya, ada penerapan retrospektif. Jadi, apa sih itu penerapan retrospektif? Jadi, penerapan retrospektif ada dua definisi. Yang pertama, penerapan kebijakan akuntansi baru untuk transaksi, peristiwa, dan kondisi lain yang terjadi setelah tanggal perubahan kebijakan tersebut. Atau, definisi yang kedua adalah pengakuan dampak perubahan estimasi akuntansi pada periode berjalan dan periode mendatang yang dipengaruhi oleh perubahan tersebut. Penyajian kembali retrospektif adalah koreksi pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan jumlah unsur-unsur laporan keuangan seolah-olah kesalahan periode sebelumnya tidak pernah terjadi. Kebijakan akuntansi yang dipilih oleh entitas harus dapat menjelaskan tiga. Yang pertama ada pengakuan, yang kedua pengukuran, dan yang ketiga ada penyajian. Pengakuan ini berisi tentang kapan dan kondisi seperti apa yang diakui. Yang kedua pengukuran, yaitu berapa banyak yang diakui, dan yang ketiga penyajian, bagaimana disajikannya di laporan keuangan. Next, kita akan membahas tentang perubahan estimasi akuntansi. Dampak perubahan estimasi akuntansi diakui secara prospektif dalam laporan laba rugi pada yang pertama, periode perubahan jika dampak perubahan hanya pada periode itu, atau periode perubahan dan periode mendatang jika perubahan berdampak pada keduanya. Sepanjang perubahan estimasi akuntansi mengakibatkan perubahan aset dan liabilitas atau terkait dengan suatu pos ekuitas, perubahan estimasi akuntansi tersebut diakui dengan menyesuaikan jumlah tercatat pos aset, liabilitas, atau ekuitas yang terkait pada periode perubahan. Terakhir, kita akan membahas tentang kesalahan. Entitas mengoreksi kesalahan material periode sebelumnya secara retrospektif pada laporan keuangan lengkap. Pertama, yang diterbitkan setelah ditemukannya kesalahan dengan yang pertama, menyajikan kembali jumlah komparatif untuk periode sebelumnya yang disajikan di mana kesalahan terjadi, atau jika kesalahan terjadi sebelum periode sajian paling awal, maka menyajikan kembali saldo awal aset, liabilitas, dan ekuitas untuk periode sebelumnya sajian paling awal. Sekian presentasi dari kelompok kami, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Hidup kesepian tanpa kekasih, kami ucapkan terima kasih.